Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini pemberitaan firman Tuhan kita mulai dengan mengambil perikop bacaan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Saya akan membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berkonsentrasi mendengar dan menyimak firman-Nya yang berkata begini. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bagian firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya." Hosea. Saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tak terasa kita sudah berada pada masa raya Advent yang keempat, sehingga tinggal beberapa waktu lagi kita sudah akan bersama-sama merayakan Natal Yesus Kristus. Meskipun di tengah pandemi
COVID-19, yang pasti perayaan-perayaan kita yang kita lakukan ini, sedangkan masa raya Advent saja kita dalam suasana seperti ini. Juga tentu masa raya Natal Yesus Kristus dan juga menyambut menyongsong tahun berkah, tahun baru 1 Januari 2021. Semoga kita semua sehat semuanya. Salam sehat buat kita semua. Diberkati kita. Dan pada saat ini firman Tuhan berbicara juga tentang nubuat tentang kelahiran Yesus. Jadi di sini nubuat yang ada di bagian kitab Injil, di mana malaikat Tuhan menyampaikan pesan yang disampaikan ini tertuju kepada Maria, supaya dalam kehidupan ini Maria tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena akan terjadi sesuatu yang di luar nalar manusia. Ya, possible, impossible. Ya, kalau saya mengucapkan kalimat possible, impossible, bahwa dalam kehidupan ini bagi manusia mungkin kita katakan mana mungkin, tapi bagi Allah pasti mungkin terjadi. Karena itu apa yang terjadi dialami dalam kehidupan Maria, dia merasa sesuatu yang aneh terjadi dalam dirinya. Karena dia belum bersuami tapi dikatakan sudah mengandung. Dan kandungannya itu dikatakan hamilnya itu bukan karena hubungan intim dari suami istri. Kita tahu dari berita firman Tuhan ini bahwa Yusuf dan Maria itu baru bertunangan. Tunangan kalau zaman itu ya masanya itu cukup lama. Pernah saya sudah sampaikan itu 1 tahun. Tapi dalam situasi seperti itu impossible, possible, ya, terjadi bahwa nubuat tentang kelahiran Yesus itu malaikat Tuhan yang menyampaikan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah diberikan nama, itulah Yesus. Kalau dalam Injil Matius, tema kita yaitu Injil Matius, kita lihat di pasal 1 ayat 23, itu tema secara nasional. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Elohim, sama dengan Immanuel itu. Jadi ketika dikatakan Yesus itu hadir, ya, di tengah-tengah dunia ini melalui perawan suci Maria yang belum pernah disentuh dengan hubungan suami istri, hubungan intim, karena kandungan yang ada adalah Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus. Memang secara nalar tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Karena itu dengan terkejut Maria katakan, bagaimana hal itu terjadi? Dan dalam kehidupan suami istri yang sudah berumur, ya kan, sudah senja, katakanlah seperti itu. Toh Tuhan juga pakai sebagai media, dipakai oleh Allah, bahwa Elizabeth juga akan melahirkan seorang anak laki di masa manulnya. Kalau dikatakan di situ bulan ke-6, itu berarti bulan bagaimana dia menantikan bagaimana kehadiran seorang anak, tapi dalam kemandulannya Tuhan melakukan sesuatu yang di luar nalar logika manusia. Tetapi kita bisa memahami apabila Roh Allah, Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan pelayan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita yang hadir saat ini, mendengar pemberitaan firman Tuhan,
pada saat ini. Mari dalam hidup ini kita mau melihat bahwa sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ilustrasinya saja bisa kita ambil. Misalnya seorang presiden, dia bisa saja turun tangan jadi tukang sapu jalan, ya kan? Karena dia punya otoritas. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus punya otoritas. Otoritas dengan kasihnya dia gunakan itu. Dia menjumpai manusia dalam wujud manusia. Sehingga siapa yang berjumpa ada karakter, ada perjumpaan dengan Yesus, dia sudah berjumpa dengan Allah. Tapi orang yang belum menerima kuasa hikmat ilahi dari Allah itu pasti dia akan menolak. Biar dia mungkin mengaku diri pendeta. Ada yang seperti itu. Tidak usah, sebagai pendeta sudah tidak lagi percaya. Karena hatinya sudah dibekukan oleh keegoisan, keangkuhan. Tapi mari kita melihat di sini bahwa sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia perbuat. Karena itu kita yang ada sebagai warga gereja maupun sebagai pelayan-pelayan gerejanya, mari kita bersatu hati. Kita selalu bertekun dalam doa. Ketika kita merayakan Natal dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ya, kita sudah membuat satu keputusan ya, perayaan Natal Yesus Kristus tanggal 24 dan tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Jangan kita kecewa, tapi itulah keputusan yang tentu sudah kita ambil. Kita menghadapi bersama-sama, kita melawan COVID-19 bersama Sang Immanuel. Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Sehingga dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama bersatu hati, berjuang di tengah kondisi dunia yang ada, COVID-19 yang ada ini. Tentu kita tidak bisa sendirian-sendirian, harus bersama dengan pemerintah yang ada. Ya, karena kalau kita masih kabal, ya, kita masih saja melakukan hal-hal yang ceroboh, ya lihat saja. Ya, ada yang dulu belum zona merah, tapi sudah zona merah, saya tidak perlu sebutin, itu kode etik. Dan kita juga di daerah kita ini semakin penuh sesak ruangan yang ada di rumah sakit yang menampung yang terpapar dengan COVID-19. Bahkan juga jujur kita harus akui, ya, kita juga di jemaat kita mengalami bergumul dengan yang seperti ini. Ketika dalam kehidupan ini, dengan kita berada di minggu Advent ini, ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Possible, impossible. Percaya, ketika kita selalu beriman, berhikmat, sehingga dengan beriman, berhikmat, kita senantiasa terus berdoa, mengikuti protokol kesehatan secara ketat bersama dengan pemerintah kita memutus mata rantai COVID-19 ini. Saya percaya jemaat kita
Semua yang diberkati oleh Tuhan di minggu Advent ini, dan kita akan masuk pada perayaan Natal meskipun tidak semeriah yang lalu. Dan sama-sama merasakan bahwa Immanuel, Yesus bukan bayi lagi, tapi Yesus Kristus, Yehoshua, Immanuel Elohim, Immanuel beserta dengan kita menghadapi perjuangan kita di tengah dunia ini. Bukan hanya melawan COVID-19, ada banyak pergumulan kita, ada banyak fenomena, problematika dalam kehidupan kita. Kita hadapi dengan beriman dan berhikmat dan terus berdoa, berjuang dalam hidup ini bersama Tuhan. Pasti